Alhamdulillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis nomor 806. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Maimunata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fa'rotan waqa'at fi samanin pamatat fihi. Pasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anha faqala alquha wa ma hawlaha wa quluhu. Rawahul Bukhari. Wa zada Ahmad wan Nasa'i fi samanin jamidin. Wa an Maimunata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terima dari Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna fa'rotan sesungguhnya seekor tikus, waqa'at fi samanin jatuh di satu wadah minyak, pamatat lalu ia mati, fihi di sana. Pasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anha mengenai hal itu. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alquha buanglah tikus itu, wama haulaha dan sekitar bekas tikus itu, waquluhu dan silahkan pergunakan minyak itu. Rawahul Bukhari, telah meriwayatkan hadis ini Imam Al-Bukhari. Wa zada Ahmad wan Nasa'i, dan Imam Ahmad dan Nasa'i menambahkan fi samanin jamidin, di minyak yang beku. Nomor 807 nanti sebagai penjelas. Satu lagi nomor 808. An Abi Zubairin qala sa'altu Jabiron radhiyallahu anhu an samanis sinnaur wal qalbi faqala jazaron Nabi sallallahu alaihi wasallam andalika. Rawahu Muslim. Wa an Abi Zubairin, dan terima dari Abi Zubair, qala ia berkata, sa'altu Jabiron, aku bertanya kepada Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, an samanis sinnaur, mengenai hasil penjualan kucing, wal kalbi dan anjing. Faqala, lalu ia berkata, jazaron Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang keras andalika dari hal itu. Rawahu Muslim, telah meriwayatkan hadis ini Imam Muslim, wan Nasa'i dan Imam An-Nasa'i. Wazada, dan beliau menambahkan illa kalba soidin, kecuali anjing pemburu. 3 hadis ini saya jelaskan dulu, nanti kita baru mengartikan hadis-hadis yang barusan kita baca. 3 hadis yang ini akan menjadi penjelas bagi kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tidak boleh memakan sesuatu yang tercampuri najis. Saya ulang, Nabi mengajarkan bahwa kita tidak boleh makan sesuatu ya
atau menggunakan sesuatu yang tercampuri dengan najis. Bukan dengan yang haram, dengan yang najis. Nah, kenapa hadis-hadis ini oleh penyusun kitab ditulis dalam babul buyu atau kitab jual beli? Artinya sesuatu yang sudah tercampuri najis tidak boleh dimakan, tidak boleh digunakan, sekaligus tidak boleh dijual belikan. Kalau kemarin kita sudah menjelaskan berkaitan dengan hadis-hadis yang menerangkan yang tercampuri yang haram tidak boleh dijual belikan. Sekarang menurun nih, yang tercampuri yang najis tidak boleh digunakan. Malah tidak boleh dijual belikan. Nah, kemudian hadis yang terakhir, Nabi mengajarkan kepada kita haram hukumnya orang makan hasil menjual kucing, hasil menjual anjing. Ya. Jadi kucing atau anjing tidak boleh dijual belikan. Dan kalau orang makan hasil dari jual anjing atau jual kucing gitu ya, maka yang dimakan itu haram. Nah, ini yang akan dijelaskan. Yang pertama, hukum tikus masuk minyak. Karena kan minyak digunakan untuk menggoreng begitu ya. Nabi SAW ditanya oleh Maimunah, istri Nabi, berkaitan dengan tikus yang masuk minyak dan mati di minyak itu. Nabi SAW menyatakan alquha piceun bae cenah beuritna wa ma haulaha dan sekitar tikus itu. Kalau tikus mati di sana, buang tikusnya, sekitar tikus yang ada di sana, di pinggir-pinggirnya buang, kata Nabi. Bagaimana sisanya? Nah, wakuluhu, gunakan saja. Nah, ini satu di antara gambaran dari Nabi. Kalau ada tikus masuk minyak, berarti ya tikus dan sekitar minyak itu buang gitu. Sisanya boleh dipakai. Gitu. Nah, cuma ada tambahan di hadis riwayat Ahmad ya, pisamanin jamidin, kalau minyaknya itu sudah beku. Dalam keadaan dingin kan minyak beku. Kalau ada tikus di sana maka tikus dan sekitarnya dibuang begitu. Maka yang lainnya bisa digunakan. Nah, kemudian bagaimana kalau minyaknya cair? Jadi tikus masuk minyak, minyaknya cair, mati di dalam minyak, gitu. Maka Nabi SAW mengajarkan di hadis yang kedua, fa'in kana jamidan, kalau minyak itu beku, fa'alquha wa ma haulaha, buang saja tikusnya dan sekitar ya yang dekat dengan tikus itu, buang saja. Kemudian boleh digunakan sisanya. Tapi fa'in kana ma'ian, kalau minyaknya itu cair, fala taqrabuhu, jangan digunakan. Bagaimana kalau banyak? Banyak atau sedikit sama, buang saja begitu. Nah, lalu bagaimana kalau digunakan? Boleh enggak? Selama digunakan tidak berkaitan dengan makanan, silakan. Tapi kalau dimakan tidak boleh. Misalkan pakai menggoreng sesuatu yang itu dimakan, ini tidak boleh. Bagaimana kalau dipergunakan untuk yang lain? Misalkan dipakai ngabalur kapal, ya seperti itu ya. Boleh enggak? Atau dipakai untuk penerangan, ya. Silakan. Nabi SAW menyebutkan di sini, ya,
Pala takrabuhu. Pala takrabuhu bil akli. Jadi jangan kamu pakai minyak itu yang berkaitan dengan makanan atau untuk dimakan. Nah, hadis ini dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari khotoan. Kata Imam Al-Bukhari, ini hadis salah. Kata Imam Al-Bukhari. Cuma Imam Al-Bukhari menjelaskan was-shawab az-Zuhriyu an Abdillah an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma an Maimunata. Nah, jadi kata Imam Al-Bukhari, hadis ini dari Abi Hurairah salah. Yang benar dari Abdullah, dari Ibnu Abbas, dari Maimunah. Jadi Imam Al-Bukhari di sini memandang hadis ini yang salah bukan matannya, tapi periwayatan hadis ini yang salah. Mestinya dari Ibnu Abbas, ini musonib menyebutkan dari Abi Hurairah begitu. Ini yang salah katanya. Maka jika hadis salah seperti itu, mestinya dari Ibnu Abbas disebutkan dari Abi Hurairah. Maka hukum secara ilmu mustalahul hadis pahakama bil wahmi. Imam Al-Bukhari menyatakan hukum hadis ini waham. Waham itu diragukan. Itu benar nanti ti Abi Hurairah, ti Ibnu Abbas. Secara periwayatan. Makanya nanti jangan kaget kalau ada hadis yang menyatakan sahihun pir riwayah, do'ifun pil matni. Seperti itu ya. Riwayatnya sahih, matana do'if. Begitu. Ada lagi ya sahihun pil matni, matannya sahih tapi periwayatannya do'if. Seperti yang ini. Mengenai hadis yang menerangkan tikus masuk minyak. Periwayatannya ini agak lemah. Kenapa? Disebut oleh musonib dari Abi Hurairah, padahal sebenarnya ini dari Ibnu Abbas. Begitu. Nah lalu Ibnu Hibban menyatakan yang sahih katanya, ini menurut Ibnu Hibban, yang sahih minal wajhain. Satu saat katanya hadis ini diterima dari Abi Hurairah. Memang benar rawinya dari Abi Hurairah. Yang lain dengan jalan yang lain dari Ibnu Abbas. Begitu. Nah menurut Ibnu Hibban ternyata hadis ini lebih sahih. Kenapa? Dari Abi Hurairah seperti itu, dari Ibnu Abbas pun seperti itu. Maka jika ada hadis periwayatannya dari beberapa sumber tapi isinya sama, maka hadis itu disebut mutawatir. Kalau menurut Ibnu Hibban lebih sahih, tapi menurut Imam Al-Bukhari ini khata, salah. Nah, terlepas dari permasalahan periwayatan, yang penting bagaimana secara hukum, begitu kan? Karena rawinya tadi khata kata Imam Al-Bukhari. Bagaimana hukumnya? Wa ammal hukmu fahuwa sabitun. Adapun secara hukum jelas-jelas ini kuat. Ini kata Imam Al-Bukhari. Kenapa? Wa in torohaha wa mahaulaha wal intifa'u bil baqi. Secara hukum minyak yang kena dengan tikus atau kemasukan tikus dan tikus mati di sana, jika minyak itu jamidan beku, maka tikus dan sekitar tikus itu bisa dibuang dan minyaknya bisa dipergunakan. Ini secara hukum. Atau cenah usad geuluh, geuluh mah beda deui piceun we kabeh. Beda ya. Ini kan secara hukum. Ya. Kalau urusan jijik itu bukan masalah hukum. Itu masalah rasa, itu perasaan. Geuluh piceun we. Tapi secara hukum kata Imam Al-Bukhari sabitun. Ini jelas, kuat. Kenapa?
Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan satu hadis dengan lafaz huduha wa ma haulaha wa kulu samanakum. Kalau ada tikus masuk di minyak kamu yang jamidan, yang beku, maka huduha wa ma haulaha, ambillah tikus itu dan sekitar tikus itu, kemudian buanglah, wa kulu samanakum, dan silahkan kamu gunakan minyak milikmu. Ini riwayat Al-Bukhari. Jadi secara hukum sah-sah saja dipakai. Wadalla aidan ala annahu la yuntafa'u biduhni al-mutajannisi fi syai'in minal intifa'at. Dan dengan hadis ini jelas jadi dalil bahwa minyak yang kena dengan najis itu tidak boleh dipergunakan. Kalau minyak itu dalam keadaan ma'ian, cair, masuk tikus, maka minyak itu tidak boleh digunakan. Buang saja. Illa anta qaddamal kalam, kecuali dalam pembicaraan yang terdahulu, wa annahu yubahul intifa bihi fi ghairil akli. Boleh digunakan kalau digunakannya tidak berkaitan dengan makanan. Pekwe cenah dipakai naon, pakai kalau mau misalkan ya dipakai balur sampean, pekwe cuma gitu. Pakai ngurut begitu, pakai minyak, dipakai alat untuk mengurut, silahkan untuk pijit. Tapi kalau urusan dengan makanan tidak boleh. Pakai goreng itu, goreng ini dan sebagainya. Tidak boleh. Ini hadis yang pertama. Jadi dari hadis yang pertama ya, kita bisa menyimpulkan sesuatu yang tercampuri najis tidak boleh dimakan, tidak boleh dipergunakan, dan tidak boleh diperjualbelikan. Ini secara hukum. Kemudian hadis yang kedua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dengan keras, bahasanya jazaro. Jadi ada naha, naha itu melarang. Jazaro juga melarang. Naha itu melarang biasa, kalau jazaro melarang secara keras. Di hadis nomor 808, sahabat Jubair pernah bertanya kepada sahabat Jabir bin Abdullah mengenai orang menjual kucing dan menjual anjing. Pakola, kata sahabat Jabir, jazaron Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi melarang keras andalika mengenai hal itu. Kalau sekarang di kita seringkali yang dijual belikan itu kucing apa ya? Angora ya, itu agak mahal. Bagaimana untuk umat Islam? Tidak boleh. Nabi sudah menyebutkan seperti ini dalam hadis. Bagaimana kalau dikasih? Ambil saja. Kalau kita suka ya ambil saja. Kalau dikasih begitu ya. Tapi untuk beli atau jual tidak boleh. Makanya musannif menaruh hadis ini dalam bab kitabul buyu. Termasuk manaha, sesuatu yang terlarang dalam jual beli. Di antaranya jual beli kucing dan jual beli anjing. Nah kemudian as-sinnaur ya, kucing itu menurut para ahli hadis termasuk ulama jumhur itu ikhtilaf. Jadi kalau kucing ada yang membolehkan dijual belikan, ada yang tidak. Tapi kalau anjing sudah qot'i, semua jumhur ulama menyatakan tidak boleh. Akan tetapi ulama jumhur lebih berat mengatakan bahwa jual beli kucing
dikiaskan dengan jual beli anjing karena secara hadis Nabi menyatakan dengan sama as-sinnaur wal kal. Antara kucing dan anjing tidak boleh diperjualbelikan. Malah anjing lebih parah. Nabi pernah menyebutkan bukan hanya dijual belikan, tapi anjing itu dipelihara saja tidak boleh. Saya ulang ya. Kalau bisa kita sebagai umat Islam memelihara anjing tidak boleh. Kecuali kalau ada alasan anjing itu untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nah ini alasannya yang terpenting. Jadi ada kelonggaran seorang muslim memelihara anjing dengan ilat. Apa? Begitu ya kepentingannya. Kenapa? Nabi SAW pernah menyebutkan bahwa orang yang memelihara anjing itu tiap hari, tiap malam dikurangi amal baik. Tiap satu hari satu kirot. Itu Nabi menyebutkan seperti itu. Di dalam hadis, ini hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW pernah menyebutkan manik tanah kalban. Siapa yang memelihara anjing, illa kalba soidin, kecuali anjing pemburu. Ya malain anjing pemburu resepan we. Ya banyak kan di kita sampai di rumah itu ya memelihara anjing. Jadi Nabi pernah menyebutkan manik tanah kalban. Siapa yang memelihara anjing, illa kalba soidin, kecuali anjing pemburu. Itu hukumnya istisna, beda. Nakoso min akhiri min ajrihi kulla yaumin kirotoni. Orang itu dikurangi dari pahala amalnya tiap satu hari kirotoni 2 kirot. Sayang sekali ya. Tiap hari dikurangi 2 kirot. Kirotun min amalil lail, 1 kirot dikurangi dari amalan-amalan ibadahnya di waktu malam. Wa kirotun min amalin nahar, dan dikurangi 1 kirot dari amalan-amalan ibadahnya di waktu siang. Wakila, dan dikatakan pula minal fardi wan nafli, dari amalan fardu dan dari amalan yang sunnah. Sayang sekali ya. Ini siapa saja yang memelihara anjing, Nabi menyatakan amal baiknya dikurangi tiap hari 2 kirot. 1 kirot dari amal baik di waktu siang, 1 kirot dari amal baik di waktu malam. Dan hadis ini riwayat muttafaq alaih dari Ibnu Mas'ud. Sahih hadisnya ya. Nah dengan keterangan ini jelas bagi kita, dengan hadis yang kedua Nabi melarang 1 menjual belikan anjing dan kucing. Yang kedua Nabi melarang memelihara anjing. Kenapa? Karena orang yang memelihara anjing dikurangi amal baiknya 2 kirot dalam 1 hari, kecuali kalau anjing itu anjing pemburu atau kalbus said. Bagaimana kalau memelihara kucing? Boleh enggak? Memelihara kucing boleh enggak? Yang tidak boleh menjual belikan. Kenapa kita berkesimpulan memelihara kucing boleh? Sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman, dia seringkali hidup ya bergaul dengan kucing-kucing sampai dijuluki oleh Rasul Abi Hurairah. Ini satu bukti memelihara kucing boleh, tapi memelihara anjing itu adalah kerugian bagi seorang muslim. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan
sedikit menambah ilmu dan wawasan kita. Barakallah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang bertanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Tadi sudah jelas kalau jual beli anjing dan kucing tidak boleh. Tapi kalau berkaitan dengan kucingnya atau berkaitan dengan anjingnya yang jual makanannya masih boleh ya? Cuma itu? Ya. Pertama, kita dilarang oleh Nabi untuk jual beli kucing dan anjing. Nah, sekarang bagaimana menjual makanan kucing dan anjing? Boleh tidak? Selama tidak ada larangan, tentu saja tidak ada masalah. Ya, selama ini. Tapi kalau berkaitan dengan jual beli anjing dan kucing, apapun, kita menyediakan tempat, misalkan khusus tempat jual beli anjing dan kucing, kita yang menyediakan. Ini tidak boleh. Kenapa? Berkaitan dengan sesuatu yang dilarang oleh Nabi. Bagaimana kalau kita buka misalkan jualan makanan kucing, makanan anjing. Bagaimana? Ini masuk dalam kategori syubhat. Kenapa? Kalau kita jualan makanan kucing, mungkin ada yang memelihara kucing kan? Bagaimana dengan makanan anjing? Karena memeliharanya saja mengurangi pahala. Begitu. Makanya ini masuk dalam kategori sesuatu yang syubhat dalam agama. Yang syubhat lebih baik ditinggalkan ketimbang dilakukan. Kenapa? Nabi menyebutkan waman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Kalau orang melakukan yang syubhat, maka besar kemungkinan jatuh ke dalam haram, bukan jatuh ke dalam halal. Sabam begitu? Mangga, silakan. Terusannya adalah tadi kaitannya dengan tempat tadi. Kalau orang mau mengkontrakkan rukonya berarti harus tanya apa ya? Dipakai untuk apa ini? Jual beli anjing atau kucing gitu. Atau kalau dia sudah terjadi nggak deal kontrak tapi tidak tahu untuk dipakai apa. Ketika sudah dibuka ternyata dia jual beli kucing sama anjing. Itu apakah harus dibatalkan itu? Iya. Kontraknya. Kalau kita punya kewenangan, maka kita wajib amar ma'ruf nahi munkar. Apalagi itu milik kita. Bukan milik kita saja, kita berkewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar. Karena Nabi sudah melarang itu. Ya, apalagi itu milik kita. Ya, maka kita akan terkait dengan apa yang jadi tanggung jawab kita. Karena dia hanya ngontrak sama kita. Dan itu milik kita. Dan kita harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Kenapa milik kita dipakai untuk satu kemaksiatan. Begitu. Pelanggaran kan ini. Maka kita sebagai yang punya, ya, berhak untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Apalagi milik kita sudah cabut lagi misalkan begitu. Makanya kita lebih hati-hati kalau dikontrakan untuk apa nih? Kan seperti itu. Harus jelas. Siapa tahu nanti dikontrakan dipakai ya jual beli perempuan misalkan begitu kan. Lebih parah lagi nanti. Cukup begitu. Masih ada yang lain? Silakan. Kalau masih ada. Cukup? Alhamdulillah. Kalau cukup. Mangga.